Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi akuntansi syariah 3C Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Nasa Putri sebagai pemateri 1. Saya Ica Puji Usti sebagai pemateri kedua. Saya Aminah Harahap, pemateri 3. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi peramalan keuangan. Apa sih maksud dari peramalan keuangan itu? Peramalan keuangan itu bukan seperti ini ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu peramalan keuangan. Peramalan keuangan adalah memperkirakan kebutuhan keuangan di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Dalam melakukan peramalan, kondisi ini dapat dijadikan alat ukur untuk melakukan peramalan. Peramalan adalah suatu bagian yang paling penting untuk setiap perusahaan maupun organisasi bisnis dalam saat mengambil keputusan manajemen. Apa manfaat dari peramalan? Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam peramalan keuangan, ada beberapa ketidakpastian yang akan terjadi. Yang pertama, ekonomi, yaitu berkaitan dengan perubahan harga atau inflasi, kekuatan daya beli masyarakat, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, atau faktor lainnya. Yang kedua, yaitu politik, berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa. Yang ketiga, sosial dan budaya, yaitu berkaitan dengan pergeseran selera, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat yang terus berkembang. Yang keempat, lingkungan alam, yaitu baik pergeseran penduduk, kelangkaan bahan baku, maupun faktor bencana alam. Yang kelima, persaingan, yaitu saat dalam kelanjutan kepemimpinan perusahaan ke depan akibat pergantian atau pengunduran diri akibat berbagai sebab atau lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ica Puji Usti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Puji Usti. Saya di sini akan menjelaskan apa saja jenis-jenis peramalan. Yang pertama dilihat dari segi penyusunannya. Adapun peramalan subjektif itu peramalan yang didasarkan atas dasar perasaan atau feeling dari penyusunannya. Dalam hal ini, pandangan dan pengalaman masa lalu dari orang yang menyusunnya sangat menentukan hasil ramalan. Adapun peramalan objektif, itu peramalan yang didasarkan atas data dan informasi yang ada. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Data yang digunakan biasanya itu data masa lalu untuk beberapa metode. Yang kedua itu dilihat dari segi sifat ramalannya. Adapun peramalan kualitatif, itu peramalan yang didasarkan atas dasar data kualitatif dan biasanya ramalan ini tuh didasarkan kepada hasil penyelidikan sebelumnya. Adapun peramalan kuantitatif, itu peramalan yang didasarkan atas dasar data kuantitatif masa lalu atau dalam bentuk angka-angka. Dan yang ketiga dilihat dari segi jangka waktu. Adapun peramalan jangka pendek merupakan peramalan yang didasarkan pada waktu kurang 1 tahun. Dan adapun peramalan jangka menengah, peramalan yang didasarkan pada waktu rentang dari 1 tahun sampai ke 3 tahun. Adapun peramalan jangka panjang, peramalan yang didasarkan pada kurun waktu lebih dari 1 tahun. Dan saya akan menjelaskan langkah-langkah peramalan. Yang pertama, mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus kita lakukan. Data yang dilakukan merupakan data masa lalu atau lampau. Hendaknya data yang dikumpulkan selengkap mungkin untuk beberapa periode. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan data sekunder dan primer.
Yang kedua, mengolah data. Data yang dikumpulkan kemudian dibuat tabulasi data. Dengan demikian akan diketahui pola data yang dimiliki dan memudahkan kita untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada. Yang ketiga, menentukan metode peramalan. Setelah data ditabulasi, kemudian menentukan metode peramalan yang cocok untuk data tersebut. Metode yang dipilih harus metode yang paling tepat atau metode yang paling kecil penyimpangannya. Pemilihan metode peramalan harus mempertimbangkan faktor horizon, waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, ketepatan, dan kemudahan penggunaannya. Yang keempat, memproyeksikan data. Agar dapat meminimalkan penyimpangan terhadap perubahan, maka perlu dilakukan proyeksi data dengan pertimbangan faktor perubahan tersebut untuk beberapa perubahan tersebut untuk beberapa periode. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Hasil peramalan yang telah dilakukan digunakan untuk mengambil keputusan untuk tidak membuat berbagai perencanaan seperti perencanaan produksi, keuangan, penjualan, dan perencanaan lainnya, baik untuk perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aminah Harahap. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model peramalan dan perencanaan keuangan. Setiap orang atau lembaga selalu mengharapkan bahwa hasil ramalannya berhasil dan tidak meleset di masa yang akan datang. Agar hasil peramalan tepat, maka perlu digunakan model peramalan yang sesuai dengan kebutuhan. Ada dua model yang sering digunakan oleh berbagai perusahaan, yaitu metode presentase penjualan. Yang kedua, metode regresi. Metode presentase penjualan merupakan metode peramalan yang relatif mudah jika dibandingkan dengan metode lainnya, terutama untuk melihat kebutuhan permodalan. Caranya dengan melihat presentase penjualan tahunan pada setiap pos dalam neraca. Peramalan penjualan ini biasanya didasarkan pada yang pertama peramalan eksternal, peramalan internal, dan kombinasi yaitu peramalan internal kombinasi dari peramalan di atas. Peramalan eksternal yang didasarkan pada GNP, data statistik, survei, faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial. Adapun peramalan internal didasarkan pada sifat yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk mencari kebutuhan dana ekstern atau KDE dapat dicari dengan rumus KDE sama dengan AL buka kurung S1 tutup kurung tambah AT buka kurung S1 tutup kurung dikurang HT buka kurung S1 ditutup kurung dikurang MB buka kurung S tutup kurung, di mana AL sama dengan total aktiva lancar dalam persen, AT sama dengan total aktiva tetap dalam persen, HT sama dengan total utang lancar dalam persen, S sama dengan total penjualan yang direncanakan, S1 sama dengan selisih total penjualan yang direncanakan dengan penjualan tahun lalu, M sama dengan margin laba, B sama dengan rasio laba dengan pembagian dividen. Selanjutnya, laporan keuangan performa. Laporan keuangan performa merupakan proyeksi neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan pada akhir periode peramalan. Alat sederhana yang digunakan untuk membuat laporan keuangan performa perusahaan dapat dilakukan dengan yang pertama, metode presentase penjualan, yaitu dengan mencari semua pos dalam laporan laba rugi dan neraca yang berubah sesuai dengan perubahan penjualan. Yang kedua, pendekatan pertimbangan. Terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam praktiknya, setiap metode memiliki beberapa kelemahan. Asumsi bahwa beberapa pos seperti kas, piutang, dan persediaan biasa sesuai dengan yang diinginkan. Metode diatasi dilakukan atas dasar beberapa anggapan bahwa tingkat penjualan sangat mempengaruhi perubahan pos-pos dalam seperti kas, piutang, sediaan, utang piutang, laba ditahan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam presentase penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat neraca performa yang meliputi item-item yang terpengaruh langsung oleh tingkat penjualan, sedangkan item yang tidak mempengaruhi dibiarkan saja. Yang kedua, mengalihkan presentasi atau persen yang telah ditetapkan dengan proyeksi penjualan item-item yang berpengaruh langsung. Yang ketiga,
Kemudian bagi item-item yang tidak berpengaruh, angka-angkanya tetap sama dipindahkan ke neraca proyeksi. Yang keempat, melakukan perhitungan proyeksi laba ditahan. Yang kelima, menjumlahkan neraca proyeksi dan menyimbangkan aktiva dan pasifanya. Jika ada selisih, berarti menunjukkan jumlah kebutuhan keuangannya. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kata ataupun perilaku kami yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.